Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan dan CSR yang diampu oleh Bapak Edi Jamal Tuheteru. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang praktek pelaksanaan CSR atau PPM pada PT Indo Mining. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Adam Zakaria Aurora dengan NIM 0730023000001. Langsung ke materinya. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi yang pertama, industri pertambangan berperan besar dalam ekonomi, tetapi juga membawa dampak lingkungan dan juga sosial. Pemerintah mewajibkan perusahaan tambang menjalankan CSR untuk mengelola dampak tersebut. PT Indo Mining adalah perusahaan tambang batubara di Kutai Kartanegara yang beroperasi dekat pemukiman, terutama Desa Separi. Indo Mining ini dipilih sebagai objek kajian karena publikasi CSR-nya lengkap dan transparan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan juga infrastruktur. Kajian ini membahas bentuk, pelaksanaan, dan manfaat CSR Indo Mining bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya masuk ke profil PT Indo Mining. Jadi, PT Indo Mining ini merupakan perusahaan tambang batu bara yang tergabung dalam Toba Bara Sejahtera atau TBS Group. Operasinya berada di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Desa Separi sebagai pemukiman terdekat dari area tambang. Sebagai perusahaan tambang skala menengah, Indo Mining memiliki hubungan yang cukup intens dengan masyarakat karena jarak operasionalnya sangat dekat dengan desa-desa sekitar. Dalam profil resminya, Indo Mining menekankan komitmen pada keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, kemitraan jangka panjang dengan masyarakat, serta transparansi program. Perusahaan menjalankan budaya keselamatan melalui pelatihan dan standar kerja ketat, melaksanakan reklamasi dan penanaman pohon, membangun kerjasama berkelanjutan dengan warga, serta secara terbuka menampilkan dokumentasi kegiatan CSR mereka. Seluruh komitmen tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan baik dan memastikan keberlanjutan operasi perusahaan di wilayah tersebut. Next, kita masuk ke visi misi dan tujuan CSR dari PT Indo Mining. Jadi, CSR PT Indo Mining ini dijalankan dengan arah yang jelas untuk membangun hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar tambang. Visi, misi, dan tujuan CSR bagi PT Indo Mining ini berfokus pada keberlanjutan, peningkatan kualitas hidup warga, serta persiapan masyarakat menghadapi masa pasca tambang. Seluruh program disusun berdasarkan kebutuhan desa, melibatkan masyarakat secara langsung dan diarahkan agar manfaatnya terasa dalam jangka yang panjang. Lalu kita masuk ke tujuan CSR. Tujuan CSR ini diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat kapasitas lembaga desa, menjaga kelestarian lingkungan, menyiapkan masyarakat menghadapi masa pasca tambang. Lalu untuk visi CSR-nya adalah mewujudkan hubungan harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat, baik selama operasi maupun pasca tambang. Lalu untuk misi CSR-nya sendiri, yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui dialog. Lalu menyusun program berdasarkan prioritas desa. Lalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan CSR. Dan yang terakhir, menjalankan program dengan prinsip keberlanjutan. Next, masuk ke program CSR PT Indo Mining. Jadi, PT Indo Mining ini memiliki beberapa program. Di antaranya yang pertama adalah yaitu program pendidikan.
di mana program CSR Indomining di bidang pendidikan ini berfokus pada peningkatan fasilitas sekolah serta kualitas pembelajaran di desa sekitar tambang. Perusahaan melakukan perbaikan sejumlah sarana seperti pengecatan bangunan, perbaikan ruang kelas, pembuatan pagar, dan penambahan ruang belajar. Dukungan fasilitas pendidikan juga diberikan melalui pengadaan laptop, printer, alat peraga, buku, serta meja dan kursi yang baru. Selain itu, Indomining menyediakan beasiswa untuk siswa berprestasi maupun siswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan pelatihan bagi guru agar mampu mengikuti perkembangan metode belajar modern. Perusahaan juga sesekali mengajak siswa melakukan kunjungan edukatif ke area operasional tambang untuk menambah wawasan mengenai dunia pekerjaan. Lalu program yang selanjutnya yang akan saya bahas selanjutnya adalah kesehatan dan sosial. Jadi pada bidang kesehatan dan sosial ini, Indomining menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana masih memiliki keterbatasan akan layanan kesehatan. Perusahaan ini rutin mengadakan pengobatan gratis dengan bantuan tenaga medis, memberikan bantuan sosial bagi warga rentan seperti lansia dan korban bencana, serta mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan rumah tangga dan usaha kecil. Edukasi kesehatan mengenai gizi, kebersihan lingkungan, dan pencegahan penyakit juga menjadi bagian dari program yang dijalankan untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan sadar akan pola hidup yang bersih. Selanjutnya masih di program CSR PT Indomining. Program selanjutnya yang akan saya bahas yaitu program infrastruktur. Jadi, program CSR Indomining dalam bidang infrastruktur ini menjadi salah satu yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perusahaan turut memperbaiki sejumlah jalan desa agar aktivitas warga menjadi lebih lancar. Selain itu, Indomining membantu pembangunan serta renovasi fasilitas umum seperti balai desa, musola, posyandu, dan lapangan yang serbaguna. Untuk meningkatkan keamanan lingkungan, perusahaan juga memasang penerangan jalan umum di beberapa titik yang sebelumnya gelap. Dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat dilakukan melalui penyediaan air bersih, pembangunan sumur bor, perbaikan jaringan sanitasi, dan bantuan alat kebersihan lingkungan. Lalu, program yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah program lingkungan. Pada program lingkungan ini, sebagaimana perusahaan tambang lainnya, komitmen terhadap lingkungan menjadi bagian penting dari kegiatan CSR Indomining. Perusahaan ini melakukan reklamasi lahan bekas tambang dengan cara meratakan kembali area yang telah selesai ditambang, kemudian menanaminya dengan pohon lokal untuk memulihkan kondisi ekosistem. Program penanaman pohon secara rutin juga dilaksanakan bersama komunitas desa. Indomining mengelola air tambang melalui kolam sedimentasi dan sistem pengolahan agar air yang dilepas ke lingkungan tetap memenuhi standar baku mutu. Perusahaan juga aktif mengikuti kegiatan bersih desa dan berbagai aksi peduli lingkungan yang melibatkan warga secara langsung. Selanjutnya kita masuk ke dampak CSR PT Indomining. Jadi, program CSR dari PT Indomining ini memberikan beberapa dampak yang terasa langsung bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Samboja dan Muara Jawa. Di bidang pendidikan, fasilitas sekolah yang sebelumnya minim kini jauh lebih layak, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Lalu, pada aspek kesehatan, layanan pengobatan gratis dan edukasi kesehatan meningkatkan kesadaran warga terhadap pola hidup yang sehat. Lalu, dampak ekonomi juga terlihat melalui tumbuhnya usaha kecil setelah adanya pelatihan UMKM, yang membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara finansial. Lalu, infrastruktur desa pun berkembang pesat dengan akses jalan yang lebih aman serta fasilitas umum yang lebih memadai. Dari sisi lingkungan, proses reklamasi dan penanaman pohon juga berhasil mengembalikan area pasca tambang menjadi ruang hijau yang bermanfaat bagi warga sekitar. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, PT Indomining ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan CSR secara terencana
dan sesuai kebutuhan masyarakat. Program yang mereka jalankan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi berfokus pada pembangunan jangka panjang seperti peningkatan pendidikan, penguatan ekonomi warga, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui pelaksanaan CSR yang konsisten, masyarakat Desa Separi dan wilayah sekitar merasakan manfaat nyata yang terus berkembang. Selain itu, perusahaan juga mampu membangun hubungan yang harmonis dengan warga, sehingga mendukung kelancaran operasional tambang dan menciptakan keberlanjutan antara aktivitas perusahaan dan juga kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.